Yuk, silakan Mas. Oke, Ya. siap. Mantap. Nah, jadi Ini ya. kurang lebih tim kita. Seperti ini ya. Sekitar 25 orang sih. Oh, ada 25 orang. Jadi sebetulnya ada perbedaan ya dari yang jadi karyawan dulu. Nah, sekarang justru jadi bos, memimpin 2 perusahaan sekaligus. Nah, seperti apa sih kekagokan waktu itu, kegagapan waktu itu yang bisa Anda share mungkin waktu pertama kali? Oke, sebenarnya mungkin bukan bos ya, tapi leader ya atau pemimpin ya. Karena waktu dulu saya pas pertama kali mulai dari awal ya, saya ngelihat atasan saya seperti itu ya. Makanya waktu itu saya juga tahu kalau ke depannya mau jadi pemimpin ya, saya harus bisa bantu tim saya kayak gini. Gitu. Jadi Anda mencontoh atasan Anda waktu itu di perusahaan yang lama? Benar. Wow, udah jadi role model yang baik buat Anda ya? Oke. Karena yang ginian kan nggak diajarin pas lagi di kuliah ya, tapi pas habis kerja ya kita baru lihat mata sendiri sih. Nah cuma mungkin balik lagi ke pertanyaannya tadi ya, kalau misal pas waktu kita dulu kerja ya, pastinya kalau dari sisi saya sendiri, saya udah di set misalnya job desk saya seperti ini gitu ya. Dan itu day to day basis ya. Tapi waktu itu saya karena di posisi saya yang lama yang terakhir saya lebih ke business development. Jadi lumayan menarik. Saya mesti nyari market baru dan lain-lain. Jadi lumayan tiap harinya lumayan dynamic ya istilahnya gitu. Cuma waktu saya jadi profesional, saya juga ngerasain kayak di mana KPI-nya udah di set sama atasan saya ya. Saya juga diarahin mau ke arah mana gitu. Dan kalau misalnya kadang company ada lagi ada apa namanya lagi ada challenges dan lain-lainnya. Nggak cuma saya aja loh yang harus maju gitu istilahnya. Tapi semua satu tim tuh harus ikutan sini. Jadi mungkin waktu dulu pas saya jadi profesional tantangannya nggak kompleks sekarang. Kalau sekarang misalnya udah mimpin satu perusahaan, semuanya kita mesti ngerti. Ya dari A to Z istilahnya ya. Mau bagian finance, digital marketing, operation, semuanya mesti ngerti gitu. Jadi kita nggak bisa kayak yaudah saya hire orang terus saya langsung serahin ke dia aja. Bisa-bisa 1 bulan juga nggak ada hasilnya gitu istilahnya. Jadi gantian ya role-nya. Kayak kita yang mesti nge-guide tim kita lah istilahnya. Tapi by the way kan Anda juga menempuh pendidikan di luar negeri, di Amerika Serikat waktu itu, di Purdue University, Indiana ya. Oke. Nah, tentunya kan dengan budaya yang berbeda, ada juga pemikiran-pemikiran baru yang mungkin Anda adopsi, akhirnya Anda terapkan di kantor seperti apa? Oke, jadi waktu dulu ya, mulainya dari saya dulu sih. Jadi mungkin yang saya dapat di sana adalah critical thinking. Jadi critical thinking itu buat seseorang jadi lebih tajam ya atau sharp. Maksudnya gimana? Misalnya kalau saya ngelihat ada satu hal yang nggak benar ya, saya langsung bisa point out ya, langsung bisa kasih solusinya seperti apa. Tapi kalau misalnya saya mungkin dulu nggak dapat education di sana gitu ya, saya nggak dilatih untuk berpikir kritikal. Di sana tiap kritis. Di sana competitionnya tinggi banget. Jadi kalau kita misalnya nggak cepet-cepet istilahnya bisa keep up ya sama perubahan ya, itu eventually perubahan itu yang bakalan telan kita lah istilahnya. Nah, jadi ketinggalan betul. Sekarang kan sudah menghandle 2 perusahaan sekaligus. Jadi seperti apa waktu itu akhirnya Anda bisa mengembangkan perusahaan ini sedemikian rupa sampai seperti sekarang ini, dari 1 dan akhirnya berkembang lagi seperti apa waktu itu? Oke, jadi pas pertama kali kita mulai ya di 2011 awal, 1000.com baru pertama kali berdiri. Kantor kita nggak seperti sekarang. Waktu itu berapa banyak? Waktu itu cuma 3 orang. 3 orang? Masih ada yang bertahan? Ada. Nah, itu yang di situ. Oh itu? Iya, bareng sama saya. Wenes. Iya. Wenes? Iya. Oke. Di balik gerak maju seorang Ryan Gondokusumo, ternyata ada sosok pendiam yang menjadi partner Ryan dalam menjalankan 1000.com dan 1000 Lenser. Dialah Wenes Kusnadi, sosok yang paling dipercaya Ryan dalam urusan teknologi informasi. Wenes lah yang berada di balik urusan teknis di 1000.com dan 1000 Lenser. Yang pasti saya bagian teknikalnya. Ryan lebih ke bisnis sama marketing, dan dia juga spokesperson ya. Jadi kalau yang ketemu media itu bisa Ryan. Gitu. Saya lebih seperti ngurus dapur aja deh. Itu semua teknikal di bawah saya. Yang pasti kerja tim ya, kerja tim. Dan kita berdua ya harus saling percaya aja sih. Apa yang kita kerjain itu semua betul lah, mengarah ke jalan yang benar.
Dan di tahun kelima duo sahabat ini saling berpartner, nampaknya semakin solid saja kerjasama di antara keduanya. Terus sama kita juga ada head operation kita, Martin ya. Jadi semuanya udah dibagi-bagi sekarang. Nah, cuma mulai dari 3 orang ya? Dari 3 orang. Oke. Mas satu lagi saya waktu itu ada customer service sih. Oke. Ya, tapi waktu itu kantornya masih kecil banget, cuma sekitar 15 square meter. Di mana waktu itu? Di Gandaria juga. Oke. Saya WNS waktu itu di Surabaya. Iya. Jadi tiap hari ya saya cuma berdua sama customer service. Back to back gitu? Back to back. Okay. Dia nggak masuk ya udah sendirian. Nah, terus? Gitu dia. Jadi pelan-pelan dari sana kita mulai cari klien pertama. Klien pertama juga lama, itu sekitar sebulanan baru akhirnya dapat. Kan kita juga bingung gimana caranya jual desain tapi via online kan. Jadi udah kita kan plastik hard selling. Gitu. Tapi nggak semua orang kan butuh desain kan. Yeah. Nah, waktu itu kebetulan ada klien yang lagi butuh buat produk baru, butuh logo, nah kena. Jadi itu klien pertama kita. Oh dapat ya. Dapat, tapi itu lumayan lama prosesnya, hampir sebulanan. Dan karena konsepnya ini masih relatif baru, jadi kita masih harus lakukan edukasi pasar juga. Tapi untungnya sampai sekarang kita udah 5 ribuan klien ya. Kayak klien tiap hari mereka order sendiri, kita paling cuma perlu telepon untuk follow up atau email follow up. Jadi semuanya udah diotomisasi. Di lokal saja atau sampai di luar? Sampai di luar. Okay. Jadi desainernya dari lokal. Karena kan kita Indonesian atau Asian Taste Graphic Design kan ya. Tapi klien kita ada yang dari Kenya, dari Shanghai, dari New York, dari waktu itu kemarin Papua. Oh iya. Iya. Dan karena desain itu kan barangnya nggak ada barang kan istilahnya, digital. Jadi enak. Cuma perlu transfer file aja. Iya. Jadi waktu itu setelah 1000.com ini baru muncullah 1000 Lenser. Itu kapan waktu itu? 1000 Lenser, jadi kita jalanin 1000.com udah sekitar 3 tahun. Oh, itu 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Waktu itu kayak 1000.com kita udah sekitar 2000-an klien yang pakai ya. Abis itu kita ngerasa pengen kan lebarin kategori ya. Selain cuma di desain ya. Sebelumnya kan kita desain logo, desain kemasan, desain flyer, brosur segala ya. Kita mau kembangin lebih dari itu. Karena banyak klien kita tuh yang butuh misalnya pembuatan website. Ya, tapi dulu di 1000 kita nggak bisa handle. Sampai websitenya benar-benar jadi ya dan diakses. Setelah dia buat website, dia butuh buat artikel, jasa penulisan. Terus dia butuh websitenya ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi jasa translation. Dia butuh juga websitenya untuk dipromosiin. Banyak juga ya? Banyak juga gitu. Nah kita buat 1000 Lenser. Jadi di 1000 Lenser, klien-kliennya ini bisa nyari orang-orang yang bisa melakukan hal ini. Pekerja-pekerja lepas gitu. Karena buat mereka juga kalau misalnya mau hire in-house ya, itu bukan bidangnya dia. Tapi di 1000 Lenser kita ada list 70.000 freelancer, kita tinggal lihat profilnya. Saya misalnya cari programmer, ketik programmer, nih langsung ada kandidat-kandidatnya. Gitu, jadi seru juga ya. Kira-kira apa sih menariknya jadi seorang wirausaha muda bagi seorang Ryan Gondokusumo? Buat saya kayak sebelumnya pas saya jadi profesional itu benar-benar challenging juga ya. Cuma setelah jadi entrepreneur ya atau wirausaha, saya banyak hal sih. Jadi tiap hari itu dynamic. Tiap hari itu pasti ada tantangan baru. Hari ini bisa feelingnya happy gitu, tapi besok, waduh, something happen gitu istilahnya. Dan selain itu, kalau saya ngelihat serunya di sini, kayak tiap hari itu jadi adrenalin rush. Ada tantangan baru ya? Ada tantangan baru juga. Dan dari situ yang seru juga adalah kan kita buat produk kan, kayak 1000.com, 1000 Lenser kan. Kita pengennya apa sih goalnya? Kita pengen sampai sekitar 100-an ribu yang pakai. Jadi kalau misalnya produk kita makin lama makin banyak yang pakai ya, dan visitor masih makin banyak, orang yang order makin banyak, kita ngerasa bahwa produk kita tuh juga membantu masyarakat. Gitu. Jadi viral effect itu yang kita pengen sih. Dan kalau ujung-ujungnya ke depan siapa nih yang buat 1000.com? Oh, dari tim maupun saya bisa bilang, oh ya kita yang buat. Company lu berapa orang? Oh, cuma 25 orang kok. Jadi kadang menariknya di startup company, mungkin kita bisa cater ya kebutuhan sampai jutaan orang ya. Kita jadi bagian dari sesuatu yang besar, meskipun tim kita kecil. Wow, baik, keren banget, Ryan. Jadi di sini ada banyak hal yang bisa kita terima dari sini. Dia punya misi untuk mengembangkan potensi
anak-anak lokal, anak Indonesia, akhirnya bisa dikenal di luar Indonesia justru seperti itu. Tapi semuanya dimulai dari satu hal, yaitu keluar dari comfort zone. Terima kasih banyak Ryan sudah menginspirasi hari ini. Sukses terus berkarya buat Indonesia. Makasih. Oke.